Jadi itu gunanya melakukan status kesehatan masyarakat terdampak. Nah, selanjutnya setelah itu ya kita baru melakukan bagaimana kita melakukan rencana prioritas kita seperti apa ya. Jadi pada tampilan berikut ini, jadi kami ingin juga menyampaikan seperti apa situasi di 7 kabupaten yang ada di Kepulauan Flores NTT ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu bagaimana rumah sakitnya seperti apakah dia beroperasi penuh atau tidak, misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dia sebagian atau tidak dan seterusnya. Jadi itu yang kita lakukan ya terhadap penanganan bencana. Next slide ya, coba. Jadi ini skala prioritasnya, Bapak Ibu. Next ya. Lanjut saja. Jadi pada kesempatan ini ya, kami juga menyampaikan bagaimana penempatan relawan-relawan berdasarkan tadi kita juga dari organisasi profesi misalnya ya, dari NGO dan segala macamnya. Jadi bisa kita himpun, kita letakkan sesuai dengan tadi hasil identifikasi kita terhadap pelayanan kesehatan tadi. Ya, next slide ya. Nah, ini sama juga ya, kita penempatkan di mana, jadi kita tempatkan. Next ya. Nah, kemudian kita melakukan pendataan. Nah, ini hasil pendataan kita ya, yang tadi di mana saja puskesmas itu rusak ya. Tadi kalau rumah sakit bisa kita identifikasi, kemudian puskesmasnya di mana kita identifikasi ya. Next slide. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa sih kebutuhannya ya? Kebutuhannya kita lakukan ya. Jadi kita lakukan apa yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pelayanan, mobilisasi tenaga ya, tim manajemen kesehatan krisis ya. Kemudian kita melakukan mobilisasi IMT. IMT ini adalah standar WHO yang kita lakukan ya, kita distribusikan. Kemudian mengaktifkan tadi saya katakan HOC sebagai tempat untuk call ya, jika ada relawan atau bantuan ingin memberikan bantuan dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui HOC. Nah, HOC ini kepalanya adalah kepala dinas kesehatan ya, dia bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan di daerah terdampak. Kemudian mengirimkan bantuan obat-obatan. Dapat kami laporkan pada saat ini 5 hari ke depan semua obat masih terjamin ya, dan kami siap memobilisasi dari pusat kebutuhan obat yang untuk di daerah terdampak di 7 kabupaten tersebut. Kemudian juga kita bagaimana kita mengirimkan tenda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami laporkan ada 2 rumah sakit lapangan yang kita kirimkan, itu di Rumah Sakit Ruteng karena cukup parah. Jadi kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda di rumah sakit lapangan. Termasuk juga di Rumah Sakit Airamo, itu di daerah apa dah? Ngagikio, sorry. Nah, itu juga sudah kita operasikan, hari ini sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi 2 rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah, yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Nah, saya kasih contoh misalnya di puskesmas Kecamatan Lamba Leda, kemudian kecamatan atau puskesmas kota, kemudian kecamatan atau puskesmas Dampek. Jadi ini sangat sulit dan kita bekerja sama dengan teman-teman Basarnas melakukan pengiriman tenaga medis IMT yang untuk memberikan layanan di sana dan kemudian mengevakuasi masyarakat atau pasien yang memang perlu dirujuk di rumah sakit. Selanjutnya kita juga melakukan risk assessment kerjasama dengan PU ya. Kebetulan hari ini sudah dicabut dan mengeluarkan hasil terhadap penilaian bangunan khususnya di Rumah Sakit Komodo, dan hari ini ya alhamdulillah semuanya pasien sudah masuk kembali ke ruangan-ruangan di Rumah Sakit Komodo. Mungkin itu yang beberapa hal mungkin sering yang dapat kami sampaikan. Nah, ini contoh rumah sakit lapangan sudah beroperasi saat ini di Rumah Sakit Airamo dan juga Ruteng. Next slide. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarjaya yang sudah menyampaikan update apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan
masih sampai 5 hari ini masih aman. Masih aman. Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami akan menghimbau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan